Bagaimana agar guru bisa fokus menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kuncinya adalah pada guru yang profesional. Hari ini kita mulai dengan mengenal lebih dekat tentang kurikulum baru. Kemendikbudristek memperkenalkan kurikulum Merdeka. Pemirsa, masih dalam National News. Kita beralih ke seputar dunia pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Hal itu dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa mendatang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopi Marceli dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun masuk 2023. Pada kesempatan hari ini, saya bersama salah satu seorang guru untuk membahas bagaimana sih penerapan kurikulum Merdeka di sebuah sekolah dasar, tepatnya SDN 40 Negari Malapako. Mungkin langsung saja perkenalkan dirinya kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina, salah satu guru SDN 40 Malapakung, Kecamatan Amat Baru, Kabupaten Sujunjung. Saya sebagai guru mapel, yaitu guru pendidikan agama Islam dan di Pekerti. Baik, mungkin langsung saja. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Menurut Ibu sendiri, apa sih definisi kurikulum Merdeka itu? Kalau menurut saya sendiri, kurikulum Merdeka Belajar itu adalah sebuah program yang dirancang oleh Kemendikbud untuk perubahan lebih lanjut, untuk menawarkan kepada anak-anak atau peserta didik supaya tidak terlalu kaku dalam pembelajaran yang seperti sebelumnya. Dari jawaban Ibu tadi, bahwasannya kurikulum Merdeka itu lebih fokuskan kepada siswa. Kalau boleh tahu, apa sih Bu perbedaannya kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Kan sebelumnya itu ada KTSP, ada K13. Mungkin pada kesempatan ini kita lebih fokuskan kepada K13. Jadi apa sih perbedaan? Baik, untuk perbedaan dari kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum K13 itu ada beberapa aspek perbedaannya. Kita lihat dari aspek tujuan. Yang pertama, aspek tujuannya itu kurikulum Merdeka itu adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sedangkan kalau K13 untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Aspek yang kedua, pendekatan kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum K13 itu menggunakan pendekatan kompetensi. Kemudian juga ada aspek mata pelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu pada pembelajarannya ada karakter dan moral, sedangkan pada K13 itu memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Kemudian dari aspek penilaian juga kita lihat kurikulum Merdeka itu menggunakan penilaian non akademik, sedangkan K13 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Kemudian dari aspek fokus atau fokusnya kurikulum Merdeka yaitu kalau kurikulum Merdeka fokusnya pada karakter dan moral siswa, sedangkan di kurikulum K13 itu fokusnya pada kemampuan akademik secara umum. Kemudian untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Sedangkan untuk K13 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, berarti sekarang ini di sekolah itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, untuk baru satu semester. Berarti dari yang udah dijalankan, kira-kira metode pembelajaran apa sih yang tepat digunakan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka? Metode pelaksanaan yang telah kami lakukan di sekolah kami yaitu metode
model jigsaw, yang mana metode pembelajaran ini adalah sintak pembelajarannya sederhana, yakni sang guru membentuk sebuah kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Kemudian setiap peserta didik pada kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab untuk bisa mengembangkan secara keseluruhan materi yang akan didemonstrasikan di depan kelas, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk mendemonstrasikan materi yang akan mereka tampilkan nanti, dan akan menjadi ada umpan balik dari teman yang akan menyaksikan, yang akan menjadi lawan untuk berdiskusi nantinya. Itu yang terkait dari metode jigsaw tersebut. Kemudian setelah pembagian kelompok tersebut, guru akan memberikan waktu untuk bisa mendiskusikan terkait pernyataan yang sudah disediakan oleh para guru. Kemudian setelah waktu yang diberikan guru sudah habis, maka kemudian sang guru meminta peserta didik untuk bersiap dalam memprestasikan diskusi tersebut. Jadi anak-anak atau siswa tersebut aktif semuanya dalam membahas materi-materi yang diberikan oleh guru tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya, sepengalaman Ibu, apa sih tantangan yang dihadapi selama ini dalam penerapan kurikulum merdeka? Untuk tantangan, tentu setiap kurikulum ada tantangan tersendirinya. Dalam kurikulum terbaru ini atau kurikulum Merdeka Belajar ini, tentu banyak hal baru yang perlu kami jadikan, yang perlu kami perbaiki dari diri kami, yang terutama saja dalam hal internet saja. Di sini guru dituntut untuk bisa atau mampu menggunakan laptop, internet, Chrome, dan yang gadget yang lain, aplikasi yang lainnya, supaya kita mampu untuk menjadi atau mengembangkan tantangan terbaru dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Sebab kita lihat kurikulum Merdeka Belajar ini banyak program-programnya, episode-episodenya, sampai sekarang episodenya selalu bertambah. Episode itu tentu perlu tantangan bagi guru, apalagi kami sebagai guru yang baru untuk kurikulum ini, sehingga kami harus belajar dan belajar lagi untuk kedepannya. Hanya itu untuk tantangan yang sangat berat bagi kami di sini. Baik, tadi kita udah bahas apa sih definisi kurikulum merdeka, udah bahas juga perbedaannya dari kurikulum sebelumnya, dan juga udah bahas juga metode yang Ibu ajarkan, dan juga tantangan yang Ibu hadapi selama ini. Nah, terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir, apa sih kritik dan saran atau harapan Ibu terhadap sistem pendidikan Indonesia? Baik, kami sebagai pendidik atau guru, tentu kami menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh atasan atau yang menjadi menteri dari yang ada di Indonesia ini. Tentu berbagai macam tantangan itu tentu ada. Yang mana kritik dan saran saya sebagai guru yang merasakan bagaimana dampak dari perubahan kurikulum yang ada di Indonesia ini, yang setiap kali periode yang menjadi menteri pasti ada penukaran kurikulum setiap tahunnya. Memang itu tujuan mereka adalah baik menurut mereka. Mereka ingin mencapai anak bangsa yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena kita lihat di sini berbagai macam yang perkembangan yang masuk di Indonesia, sehingga siswa atau anak bangsa di Indonesia ini banyak pengaruh, banyak dampak positif dan negatifnya juga. Oleh sebab itu mungkin disinilah para petinggi kita untuk merubah kurikulum tersebut, untuk menjawab tantangan, untuk
untuk lebih baiknya Indonesia atau generasi selanjutnya, sehingga kalau menurut saya mohon lebih jelas lagi, lebih dipertegas lagi kurikulumnya. Memang ini adalah untuk kemajuan siswa, untuk Indonesia lebih maju lagi, dan untuk guru lebih mampu dan bisa belajar lagi, dan untuk menjawab tantangan yang ke depannya lagi.